Gentlemen, I'm delighted to announce that the dates for the inaugural FIFA resmi putuskan Bahrain kalah secara WO di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Usai tolak dan tak mau datang ke Jakarta. Begini analisanya. Dibully seluruh Asia, ramai-ramai ejek Bahrain yang terlalu penakut melawan Indonesia. Begini alasannya. Bikin semua kaget. Kevin Dix memilih bela timnas Indonesia ketimbang Belanda. Begini katanya. Gegerkan se-Asia. Pernyataan keras Sintayong geram dengan Bahrain yang tak mau bertanding di markas timnas Indonesia di Jakarta. Begini katanya. Sintayong PD timnas Indonesia masih bisa tembus Piala Dunia 2026. Bakal tetap incar peringkat 3 dan 4, lewat playoff. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. FIFA resmi putuskan Bahrain kalah secara WO di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Usai tolak dan tak mau datang ke Jakarta. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, terjadi insiden yang mengejutkan dunia sepak bola. FIFA secara resmi memutuskan untuk mendiskualifikasi tim nasional Bahrain dari babak kualifikasi karena dianggap kalah secara walkover WO setelah menolak datang ke Jakarta untuk menjalani pertandingan melawan Indonesia. Semua berawal ketika FIFA menjadwalkan pertandingan kualifikasi antara Indonesia dan Bahrain di Jakarta. Namun, Federasi Sepak Bola Bahrain menyatakan ketidaksetujuan untuk bertanding di Indonesia dengan alasan kekhawatiran keamanan dan takut dengan supporter Garuda. Meski pihak Indonesia dan FIFA telah meyakinkan mereka bahwa situasi di Jakarta aman dan sesuai dengan standar internasional, Bahrain tetap bersikukuh untuk tidak mengirimkan timnya. FIFA, sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, menegaskan bahwa semua tim yang ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia harus mematuhi jadwal dan aturan yang sudah disepakati. Penolakan Bahrain untuk bertanding dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan kompetisi. Setelah diskusi panjang dan mediasi yang gagal, FIFA mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Bahrain dinyatakan kalah secara WO, memberikan kemenangan otomatis bagi Indonesia. Keputusan ini memicu beragam reaksi di dunia sepak bola. Di satu sisi, Indonesia mendapat keuntungan besar dengan 3 poin tambahan yang membantu posisi mereka dalam grup kualifikasi. Di sisi lain, Bahrain merasa kecewa dengan keputusan tersebut dan mengajukan protes ke FIFA, meskipun peluang untuk membalikkan keputusan tersebut sangat tipis. Dibully seluruh Asia, ramai-ramai ejek Bahrain yang terlalu penakut melawan Indonesia. Begini alasannya. Tim nasional Bahrain dikenal sebagai salah satu tim yang cukup tangguh, namun pada suatu pertandingan penting melawan Indonesia, tidak mau away ke Indonesia. Hal ini membuat kejadian tersebut menjadi bahan olok-olokan di seluruh Asia. Pertandingan ini seharusnya menjadi kesempatan Bahrain untuk menunjukkan kekuatannya. Tampak jelas bahwa mereka takut datang ke Indonesia dikarenakan takut dengan keamanan bermain. Seluruh Asia, dari media sosial hingga liputan berita olahraga, mulai mengejek Bahrain. Tagar seperti Bahrain penakut dan takut lawan Indonesia mendominasi tren di berbagai negara. Di Korea Selatan, para komentator sepak bola mengomentari bagaimana Bahrain yang biasanya lebih agresif terlihat seperti kehilangan semangat juang. Di Jepang, meme tentang tim Bahrain yang bersembunyi dari Indonesia menyebar dengan cepat. Di China, meme-meme kocak yang menunjukkan pemain Bahrain berlari menjauh dari bola menjadi viral. Sementara itu, di Thailand dan Malaysia, penggemar sepak bola membuat parodi video tentang Bahrain yang ketakutan datang ke Indonesia. Bahkan, beberapa tokoh olahraga terkemuka dari berbagai negara turut mengomentari betapa anehnya performa Bahrain dalam pertandingan itu. Para penggemar sepak bola Indonesia tak henti-hentinya mengolok-olok Bahrain di media sosial,
mengatakan bahwa tim Bahrain seperti tidak siap menghadapi keberanian tim Garuda. Seluruh benua Asia seolah-olah bersatu dalam mengejek Bahrain yang dianggap terlalu penakut melawan Indonesia. Meskipun Bahrain mencoba untuk meredam kritikan dengan berbagai pernyataan resmi, citra mereka sebagai penakut dalam pertandingan itu sudah terlanjur melekat di benak masyarakat Asia. Bikin semua kaget, Kevin Dix memilih bela timnas Indonesia ketimbang Belanda. Kevin Dix, pemain sepak bola berdarah Indonesia-Belanda, mengejutkan dunia sepak bola ketika ia mengumumkan pilihannya untuk membela timnas Indonesia daripada timnas Belanda. Keputusan ini benar-benar membuat banyak orang terheran-heran, terutama penggemar sepak bola di Belanda yang telah melihat Kevin tumbuh sebagai pemain yang menjanjikan di liga-liga Eropa. Kisahnya dimulai ketika Kevin Dix, yang sudah mencicipi kerasnya kompetisi sepak bola Eropa bersama klub-klub besar seperti Fiorentina dan Feyenoord, mendapat perhatian dari banyak pihak. Di usia emasnya sebagai bek kanan, Kevin sebenarnya berpeluang besar untuk dipanggil masuk ke timnas Belanda. Namun, sebuah wawancara eksklusif dengan media sepak bola ternama membawa angin segar bagi penggemar sepak bola Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Kevin menceritakan perjalanan batinnya. Ia menjelaskan bahwa meskipun tumbuh besar di Belanda dan merasakan indahnya berkarir di Eropa, ada sesuatu yang selalu mengusik hatinya dan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Dia mengaku sering mendengar cerita tentang Indonesia dari keluarganya, terutama dari kakeknya yang sangat mencintai tanah air. Saya tumbuh besar dengan dua budaya, dan meskipun Belanda memberi saya segalanya, hati saya selalu terpaut pada Indonesia. Saya ingin bermain untuk negara di mana saya merasa terhubung secara emosional dan budaya, dan itu adalah Indonesia. Pilihan Kevin ini langsung menggegerkan publik sepak bola, baik di Indonesia maupun di Belanda. Banyak yang tidak menyangka pemain yang sedang berada di puncak karirnya ini lebih memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia, yang saat itu belum sekuat timnas Belanda. Para pakar sepak bola di Eropa bahkan sempat meragukan keputusannya, menganggap ini langkah yang tidak logis dari segi karir profesional. Namun Kevin tetap teguh pada pendiriannya. Kejutan semakin besar ketika PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Kevin Dix telah menyelesaikan proses naturalisasi dan siap membela Garuda di ajang internasional. Para penggemar sepak bola Indonesia pun menyambut keputusan ini dengan gegap gempita. Nama Kevin Dix langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, dan ia disebut-sebut sebagai salah satu pemain bintang yang akan memperkuat pertahanan Indonesia dalam turnamen-turnamen besar ke depan. Bagi Kevin Dix, ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga soal identitas, akar, dan kebanggaan membela negara yang selama ini ada dalam hatinya. Ini keputusan terbaik dalam hidup saya. Pernyataan keras Sintayong geram dengan Bahrain yang tak mau bertanding di markas timnas Indonesia di Jakarta. Begini katanya, pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain yang direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, terancam batal. Pasalnya, Bahrain dilaporkan menolak bertanding di markas timnas Indonesia, dengan alasan kekhawatiran atas kondisi stadion dan atmosfer pendukung di Jakarta. Namun, penolakan ini memicu respons keras dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut, yang selama ini dikenal tegas dalam melatih dan menghadapi lawan, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Sintayong menyampaikan pernyataan tajam. Ini tidak masuk akal. Kita sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, termasuk stadion dan kondisi lapangan. Menurut saya, tidak ada alasan kuat bagi mereka untuk menolak bertanding di sini, ujar Sintayong dengan nada geram. Pelatih yang sukses membawa Indonesia melangkah jauh dalam beberapa turnamen internasional ini menegaskan bahwa timnas Indonesia siap bertanding kapan saja dan di mana saja. Ia bahkan menyebutkan bahwa mentalitas seperti ini tidak mencerminkan semangat fair play yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap negara yang ingin bermain di level internasional. Sepak bola bukan hanya soal bertanding di lapangan,
tetapi juga tentang menghormati tuan rumah. Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola, dan stadion kami, SUGBK, telah menyaksikan banyak laga berkelas internasional, tambah Sintayong, menunjukkan rasa hormatnya terhadap dukungan para supporter Indonesia yang dikenal fanatik. Penolakan Bahrain ini menciptakan spekulasi di media. Beberapa pihak menduga bahwa tim tamu merasa tertekan oleh atmosfer stadion yang terkenal dengan ribuan supporter Garuda yang selalu penuh semangat mendukung timnas. Namun, Sintayong menepis anggapan tersebut dan menganggap alasan seperti itu tidak layak digunakan di panggung sepak bola internasional. Jika tim Anda kuat, Anda tidak perlu takut dengan stadion atau supporter. Justru disitulah tantangan sesungguhnya, kata Sintayong menutup pernyataannya. Hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan Bahrain masih dalam tahap negosiasi untuk mencari solusi terbaik. Meskipun demikian, Sintayong memastikan bahwa timnas Indonesia akan tetap berlatih keras dan siap menghadapi siapapun lawan yang akan datang. Sintayong pede timnas Indonesia masih bisa tembus Piala Dunia 2026. Bakal tetap incar peringkat 3 dan 4, lewat playoff. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, masih percaya diri tim berjulukan Garuda itu dapat menembus Piala Dunia 2026. Bagaimana keyakinan arsitek asal Korea Selatan tersebut? Timnas Indonesia masih terjebak di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah, timnas Indonesia membukukan 3 poin, sama dengan timnas China, yang terpuruk di juru kunci. Namun, timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka dari timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain yang menduduki ranking kedua hingga keempat. Juara dan runner-up grup AC putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara, posisi ketiga dan keempat bakal bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan urutan kelima dan keenam akan tersingkir. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 pertandingan di grup C, dengan 4 diantaranya partai kandang. Keadaan ini membuat peluang Garuda untuk bersaing memperebutkan ranking kedua sampai keempat masih terbuka lebar. Menurut saya sekarang ini sama saja. Pasti kami bisa masuk ke playoff kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Sintayong. Untuk mencapai playoff, timnas Indonesia minimal harus menjadi runner-up dari 2 grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 runner-up itu akan berhadapan di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan tiket ke playoff antar konfederasi bersama wakil Afrika, Amerika Selatan, Oceania, dan CONCACAF. Saya yakin sekali, tujuannya sama dari dulu sampai sekarang. Kami akan memposisikan timnas Indonesia di peringkat ketiga atau keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuh Sintayong. Agar kami bisa lanjut ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bisa lolos ke Piala Dunia 2026.